Kami dari kelompok 2, mahasiswa pasca sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia angkatan 2020 yang terdiri dari Martina Putri, Nur Ihfani, dan Dodi Rahman ingin menjelaskan tentang Induction Forensic Accounting dan Fraud Examination dalam mata kuliah Forensic Auditing dengan dosen pengampu Dr. Bashiruddin Nur. Akuntansi forensik dapat diartikan penggunaan ilmu akuntansi untuk kepentingan hukum. Akuntansi ini dapat digunakan dalam dua sektor, yaitu sektor publik dan privat. Akuntansi forensik sektor privat. Landasan penugasan tertulis dan spesifik. Adanya fee dan biaya. Hukum pidana, arbitrase, dan administratif perusahaan. Indikator keberhasilan adalah memulihkan kerugian. Pembuktiannya secara intern dan ekstern. Teknik audit investigatif dapat berkreativitas dalam pendekatan. Akuntansi forensik sektor publik. Landasan penugasan amanat undang-undang. Tanpa imbalan, hukum pidana umum dan khusus, hukum administratif negara. Indikator keberhasilan adalah memenangkan perkara pidana dan memulihkan kerugian. Pembuktiannya melibatkan instansi lain. Teknik audit investigatif bervariasi karena kewenangan yang besar. Berikut segitiga akuntansi forensik. Segitiga akuntansi forensik menjelaskan bahwa antara ilmu akuntansi, hukum, dan auditing memiliki peran dalam sebuah pemecahan masalah hukum. Tugas akuntansi forensik adalah penyelidikan dan litigasi. Berikut tahapan dalam proses akuntansi forensik. Tahap 1. Identifikasi masalah. Bertujuan mempertajam analisa serta spesifikasi ruang lingkup. Tahap 2. Pembicaraan dengan klien agar tercipta kesepahaman antara auditor dengan klien. Tahap 3. Pemeriksaan pendahuluan. Hasil dalam matriks 4W tambah 1H. Tahap 4. Pengembangan rencana pemeriksaan akan menghasilkan sebuah temuan. Tahap 5. Pemeriksaan lanjutan untuk mencari kebenaran adanya fraud serta pelakunya. Tahap akhir, penyusunan laporan. Profesi akuntan forensik. Karakteristik dari akuntan forensik yaitu keahlian audit, kemampuan investigasi, memiliki intuisi investigasi, kritis atau pemikir strategis, dan mampu mengintegrasi hasil analisa dan temuan. Contoh kasus akuntansi forensik di Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah menemukan 13 temuan penting dalam hasil audit forensik kasus Bank Senturi. Ketua BPK Hadi Purnomo mengatakan, temuan-temuan tersebut merupakan sejumlah transaksi tidak wajar terkait kasus Senturi yang telah merugikan negara dan masyarakat. Dan temuan itu dikategorikan berdasar transaksi yang dilakukan, baik sebelum maupun sesudah Bank Senturi diambil alih oleh lembaga penjamin simpanan, termasuk mengungkapkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Fraud examination. Fraud merupakan kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu. Pengelompokan fraud yaitu kecurangan laporan keuangan, kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang. Korupsi. Korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan, suap, pemberian ilegal, dan pemerasan. Berikut segitiga fraud. 3 tahapan untuk mendeteksi penyebab kecurangan. Gejala kecurangan manajemen yaitu ketidakcocokan di antara manajemen puncak, tingkat komplain yang tinggi terhadap organisasi atau perusahaan dari pihak konsumen, pemasok atau badan otoritas, kecurangan kas secara tidak teratur dan tidak terantisipasi, penjualan atau laba menurun sementara itu utang dan piutang dagang meningkat, perusahaan mengambil kredit sampai batas maksimal untuk jangka waktu yang lama, terdapat kelebihan persediaan yang signifikan, dan terdapat peningkatan jumlah ayat jurnal penyesuaian pada akhir tahun buku. Gejala kecurangan karyawan. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian tanpa otorisasi manajemen dan tanpa perincian atau penjelasan pendukung, pengeluaran tanpa dokumen pendukung, pencatatan yang salah atau tidak akurat pada buku jurnal atau besar, penghancuran, penghilangan, pengrusakan dokumen pendukung pembayaran, kekurangan barang yang diterima, kemahalan harga barang yang dibeli, faktur ganda, dan penggantian mutu barang.
pilar strategi anti-fraud, pilar pencegahan, pilar deteksi, pilar investigasi, dan pilar evaluasi.